Saudara-saudara, kita akan lanjut lagi ya. Jadi kita memiliki kurva histeresis di sini dan mungkin selama ini kita berpikir apa sih kegunaan daripada kurva histeresis ini ya. Jadi dengan adanya kurva histeresis ini kita bisa melihat karakteristik daripada eh, sistem untuk menyimpan suara pada sistem magnetik ya. Jadi kita misalkan di sebelah kiri ini kita memiliki sinyal ya. Ada 3 sinyal ini, S1, kemudian S2 yang lebih kecil lagi dan S3 yang paling kecil ini ya. Misalkan ada 3 sinyal ini. Nah, apa hubungannya nanti dengan histeresis? Nah, dari sinyal ini coba akan saya gambarkan ya. Seperti ini misalnya. Ini sinyal S1-nya. Seperti ini. Dan ini sinyal yang S2-nya. Dan ini sinyal yang S3-nya ya. Ini S2, maaf, S1, S2 dan S3 ya. Nih, seperti ini. Nah, dari sini ini kita bisa menggambarkan seperti ini ya. Bahwa sinyal S1-nya ini akan terpotong ya. Akan terpotong. Nah, nanti penjelasannya akan saya sampaikan mengapa kok dia menjadi terpotong. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi pada sinyal S1 tadi, karena dia terlalu tinggi ya, sehingga dia akan terpotong di titik saturasi, seperti ini. Jadi sinyalnya akan menjadi cacat lah, seperti itu ya. Sinyalnya akan cacat, terpotong ya, klip ya. Klip atau terpotong ya. Kenapa? Karena dia sudah melebihi daripada titik saturasinya, titik jenuhnya. Artinya sinyal yang di atasnya titik jenuh ini tidak akan bisa membuat magnet lagi gitu. Seperti itu ya. Sedangkan untuk S2 ini dia normal ya. Normal karena dia berada di antara titik jenuh ini, di bawahnya, di bawah titik jenuh. Nah, sedangkan untuk sinyal yang S3 ini lebih parah ya. Karena dia berada di sebelah kiri daripada titik kritis ya. Titik kritis itu ya titik di mana B-nya menjadi 0 ya. Maka sinyal yang kecil ini itu tidak bisa menjadikan dia sebagai magnet gitu. Belum bisa menyimpan magnet ya. Oleh karena itu di sininya titik yang sinyal S3 tadi teredam sama sekali. Baik, saya lanjutkan ya saudara-saudara ya. Sehingga dengan demikian kita harus menggeser titik kerjanya sehingga dia akan ada di sebelah kanan titik kritis dan sebelum titik saturasi ya. Untuk ini sinyal harus terletak di atas daerah kritis dan di bawah titik jenuh ya atau titik saturasi yang tadi ya. Dan oleh karena itu sinyal harus digeser ke kanan. Untuk itu diperlukan tambahan kuat medan dengan penambahan arus ya. Dan untuk penambahan arus ini diperlukan arus AC ya. Oleh karena itu dibutuhkan alat untuk menambah arus ini atau dengan kata lain diperlukan arus bias ya atau arus panjer ya katakanlah seperti itu ya. Arus bias ini dihasilkan oleh suatu penghasil arus yang dia bersifat bolak-balik atau AC ya. Oleh karena itu alatnya ini biasanya atau penambah bias ini sering kita sebut sebagai osilator ya. Jadi mengapa di sistem perekaman magnetis itu ada tambahan bias ya. Arus bias itu adalah untuk menggeser ke kanan ya, ke titik kerja yang lebih baik lagi gitu. Seperti itu ya. Nah, ini adalah gambar daripada head ya. Jadi di sini kita bisa lihat head itu ada bagian yang ada gapnya ya,
ada coakannya, itu adalah tempat untuk nanti medan magnetnya itu keluar ya, keluar dari kepala headnya itu sendiri ya. Sedangkan lilitannya ini ya untuk menghasilkan arus ataupun sinyal yang akan direkamkannya. Nah, ini terlihat di sini ada tape-nya ya, di bagian bawah itu ada tape dengan magnetiknya lah ya, bahan-bahan magnetiknya di apa namanya, pada saat nanti medan magnetnya itu terbentuk ya, tentunya butir-butir magnet yang ada di tape itu akan menyesuaikan diri gitu, sehingga menyimpan data-data yang dikirimkan dari sistem tape-nya tadi itu seperti itu. Di sini terlihat ya bahwa untuk kaset tape-nya ini magnetnya ya itu dipasang keseluruhan luasan daripada tape-nya ya, kaset tape-nya ya. Namun bentuk daripada head-nya itu berupa strip ya, ada strip ya, ada dua, sehingga bisa membentuk jalur left dan right ya. Di situ terlihat ada 4 tracks ya, seolah-olah ya, LR dan RL ya, itu adalah untuk bagian left dan right-nya gitu, untuk kalau kita membalik kasetnya ya, seperti itu ya. Nah, kalau ini adalah gambar head ya, ini terlihat ada 2 strip, itu menandakan bahwa head itu stereo ya. Ini merupakan head untuk menghapus ya, atau erase head ya. Jadi erase head itu dia akan menerima sinyal atau erase signal yang merupakan high amplitude, high frequency AC sinyal ya. Jadi sebetulnya dia adalah semacam kayak bias gitu, bias berasal dari osilator ya, yang akan masuk ke erase head dan akan seolah-olah akan menghapus ya, menghapus sebelum dilakukan proses untuk recording gitu, sehingga sebetulnya akan menata medan magnet pada tape-nya pada kondisi sedemikian rupa sehingga nanti akan siap untuk dilakukan proses recording. Ini adalah proses recording ya, di mana sinyal yang akan direkodkan nanti akan ditambah dengan bias signal dengan frekuensi 40 sampai 150 kHz ya. Jadi itu nantinya sinyal yang akan direkodkan akan menjadi envelope ya terhadap sinyal bias ya, sehingga bisa kita lihat seperti ini kondisinya ya. Jadi sinyal biasnya itu yang berosilasi di 40 sampai 150 kHz bentuknya adalah seperti sinyal yang akan direkodkan ya. Dengan demikian maka nanti pada saat di playback itu akan didapatkan sinyal yang akan direkod tadi gitu, yang diperoleh akan seperti itu gitu. Pada saat playback itu terjadi hal yang sebaliknya ya. Jadi head akan membaca medan magnet dari pita kaset, kemudian akan menginduksi kumparan dan kumparan akan menghasilkan output sinyal ya. Nah, nanti si output sinyal itu akan dihubungkan ke amplifier dan akan menghasilkan suara seperti aslinya ya pada saat di recordkan tadi. Berbicara tentang sejarah mesin penyimpan suara, itu pasti kita tidak akan lepas dari yang namanya Thomas Alva Edison ya, karena dia yang pertama kali menciptakan fonograf ya pada tahun 1877. Walaupun fonograf itu kebetulan tidak menggunakan sistem magnetik ya, namun menggunakan silinder yang dilapisi oleh semacam wax atau lilin gitu, seperti itu. Hi, I'm about to make a recording on wax. I'm cutting a record using an Edison standard phonograph from the collection of the Henry Ford, circa 1903, the earliest technology to playback recordings you could actually record at home. So I'm going to demonstrate now. Hello, hello, hello. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, its lamb was sure to go. So now I can lift the cylinder up.
remove it, and brush off the swarf because I cut through the wax. Switch out my cutting stylus for a playback stylus. Put it back on the machine, reposition, horn back. Let's see what we can hear. Hello, hello, hello. Mary had a little lamb, his streets were white as snow, and everywhere that Mary went, this lamb was sure to go. So you can come to Maker Faire Detroit at the Henry Ford and make your own recording on an actual historic Edison phonograph. Pada tahun 1888, Oberlin Smith, yaitu seorang insinyur Amerika, itu dia menuangkan idenya tentang sistem penyimpanan berbasis bahan magnetik. Jadi orang pertama yang memiliki ide untuk menggunakan bahan magnetik untuk sebagai penyimpan suara adalah Oberlin Smith ya, walaupun nantinya ada orang lain lagi yang betul-betul bisa membuat alat penyimpan suara yang berbasis bahan magnetik. 10 tahun kemudian, Valdemar Poulsen, seorang insinyur telepon dari Denmark, menemukan perekam magnetik untuk pertama kalinya yang dinamakan telegrafon, yaitu pada tahun 1898. Telegrafon itu menggunakan kawat metal tipis sebagai material recordingnya. Erfindung hat mich sehr interessiert und ich danke sehr für die Vorstellung derselben. Nenek moyang sebenarnya dari tape recorder modern adalah magnetofon yang dikembangkan di Jerman pada pertengahan tahun 1930-an, didasarkan pada perekam telegrafon. Alat ini dikembangkan oleh insinyur dari perusahaan elektronik Jerman, yaitu AEG. Sementara itu di Jepang, perusahaan Tokyo Sushinkogyo yang kemudian berganti nama menjadi Sony, mulai mengadakan percobaan tentang perekam magnet setelah selesainya perang, dan segera membuat tape magnet dan perekamnya. Pada tahun 1950, Sony mengeluarkan tape recorder Jepang pertama kalinya. Sony mengeluarkan perekam kaset kompak kaset pertamanya, TC100, pada tahun 1966. Dioperasikan oleh listrik AC, baterai atau pemantik rokok di mobil, mekanisme pop-up kaset, dan tombol kunci piano, dan fitur lainnya membuat mudah digunakan dalam hal fungsinya. Pada tahun 1978, Sony membangun TCM100 yang disebut Pressman, yang nantinya akan menjadi cikal bakal atau ibu daripada Walkman. Prototipe Walkman pertama dibuat dengan memodifikasi dari Sony Pressman atau TCM100 yang merupakan perekam kaset kompak yang dirancang untuk jurnalis dan dirilis pada tahun 1977. Walkman TPS L2 biru dan perak berselubung logam, stereo pribadi berbiaya rendah pertama di dunia, mulai dijual di Jepang pada 1 Juli 1979 dan dijual dengan harga sekitar 33.000 yen atau sekitar 150 US dollar. The Cloney Milkman. Hey guys, how's it going? Elliot here again. In today's video, we are going to be looking at something a little bit different. You guys are probably not used to seeing things in front of me which aren't games consoles, specifically handhelds. In front of me right now, I have a Sony Walkman and a clone. Before we have a look at the clone, let's have a look at the actual Sony Walkman itself. Now, both of these are in need of a Let's refurb, which is going to be really exciting for me because I don't really branch out often and do videos on things that aren't consoles, as I just mentioned, and especially Let's refurbs as well. This will be the first one that I've done on something that isn't gaming related. So this here, for you who don't know, for those of you who don't know, is a Sony Walkman.
This is the first ever Walkman that was released, and I believe this is the second revision of it, because the first one had Sony written up here, and then it just, I think it just said stereo here. So this is a little bit different, but this is still the first kind of model. This is just a slightly newer revision of it. This was released in 1979 in Japan, and it plays these little bad boys here. This is a cassette. This is of my favourite artist, George Ezra. I actually found this on eBay. He recently just released a new album, and someone was selling this on eBay. I think it was part of like a pre-release you could buy of this album. And yeah, they kind of just pop in there, and then you put two batteries in the back, headphone port on the top, and it's a really, really interesting model. So let's have a look at its. Karena Walkman sangat diterima pasar, maka kemudian muncullah model-model lain yang jauh lebih keren dari generasi Walkman pertama. Dan saat itu Walkman menjadi sangat digandrungi sebagai anak-anak muda kala itu. It's a Sony. You are witnessing the ultimate miniaturization of the cassette player, the creation of microcircuitry, the smallest motor of its kind. The reinvention of the wheel, the chassis, the case. You are witnessing the birth of the Super Walkman from Sony. Never has so much genius been coaxed into so little space. It's a Sony. 縦、横、厚さ、カセットケースと同じウォークマン。ここまで来れば独走だ。 It's a Sony.